Halo semuanya, selamat datang di channel A+ Master Education. Saya Justin Stewart Leonardo akan membahas mengenai soal jawab teori kinetik gas bagian kedua sebagai responsi dari materi yang telah dibawakan oleh Pak Budi pada video yang sebelumnya. Jadi soal-soal yang akan dibahas dari sini merupakan soal yang meninjau teori kinetik gas secara mikroskopis. Jadi ada beberapa kasus, di antaranya mari kita sama-sama simak soal berikut ini. Oke, kita mulai ke kasus soal yang pertama. Soal yang pertama ini berbicara mengenai pengaruh penurunan tekanan terhadap kelajuan gas. Nah, jadi soal ini merupakan soal yang diambil dari ujian masuk Nanyang Technological University Singapura. Soal ini menekankan pada konsep ya. Yang pertama kita perhatikan yang data ya atau informasi yang diketahui di soal. Tekanan gas dalam tabung itu akan menurun 81% dari semula. Apakah pengaruh perubahan ini pada kelajuan molekul gas? Nah, hubungan antara tekanan gas dan kelajuan molekul gas, jadi hubungan antara P dan V, itu dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan 1/3 kali M0 kali V kuadrat bar, gitu ya. Di mana M0 itu merupakan massa sebuah molekulnya, kemudian V kuadrat bar ini merupakan rata-rata kuadrat kelajuan dikalikan dengan jumlah molekul atau partikelnya dibagikan dengan volume dalam tabung tersebut. Nah, perhatikan yang data atau informasi yang diketahui di soal ini adalah tekanan gas. Dan tekanan gas itu akan menurun 81% ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan atau ambil kesimpulan bahwa kuadrat kelajuan molekul gas itu akan sebanding dengan yang ini, V ini, akan sebanding dengan P ya. Jadi kalau misalnya nilai P-nya menurun 81%, akibatnya nilai dari kuadrat kelajuan rata-ratanya juga akan menurun 81%. Seperti itu. Ya. Karena nilai kuadrat kelajuan rata-ratanya menurun 81%, dengan demikian kelajuannya akan menurun menjadi, kita tulis kelajuan, ini akan menurun menjadi, kelajuan yang dimaksud di sini adalah kelajuan molekul gas tersebut ya. Akan menurun menjadi berapa nih? Kita tuliskan V akan menurun 81% dari semula. Maka V-nya juga akan menurun 81% dari semula. Ya, 81%. Kenapa kita buat ini sebagai bentuk akar? Karena V kuadrat kan sama dengan 81%. Kalau yang ditanyanya V-nya aja jadi akar 81. Ya, akar 81% ini akar 81/100 atau saya tulis dengan 0,81. Ini akan sama dengan 0,9. Atau dengan kata lain ini 90%. Nah, dari sini kita dapat informasi yang kedua, yaitu ketika tekanan gas menurun 81%, maka kelajuan molekul gasnya juga akan ikut menurun. Dan penurunan kelajuan molekul gasnya itu adalah 90%, gitu ya. Jadi kelajuan gasnya di sini kita bisa tuliskan kesimpulannya dari hasil percobaan tersebut adalah jika V turun 81%, jika P turun 81%, maka V-nya akan turun sebesar 90%. Seperti itu. Mudah ya? Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini bicara mengenai energi kinetik dan suhu mutlak ya. Jadi suatu gas ideal dalam ruang tertutup memiliki suhu 37 derajat Celcius. Dan energi kinetik partikelnya adalah EK1. Jadi kita bisa tuliskan ada dua kondisi di sini.
Ya, ada dua kondisi. Kondisi yang dimaksud, yang pertama, itu ketika suatu gas ideal dalam ruang memiliki suhu mutlak T1, itu adalah 37. Jangan lupa kalau masih dalam satuan Celcius kita rubah jadi Kelvin. Tambah 273, ini jadi 310 Kelvin ya. Dan EK1 di sini itu sama dengan EK0 gitu ya. Ini kondisi mula-mula. Dan kondisi kedua itu adalah kondisi saat T2-nya kita nggak tahu berapa dan energi kinetiknya ternyata meningkat jadi 2 kali lipat gitu ya. Jadi apa pengaruh energi kinetik ini terhadap suhu gitu. Ya. Karena energi kinetiknya dijadikan 2 kali EK0 gitu. 2 kali energi kinetik yang pertama. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dari hubungan energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 kT, maka kita bisa menyimpulkan bahwa energi kinetik di sini akan sebanding dengan suhu. Ya, kita bisa gunakan A plus W atau cara cepat di sini ya. Itu EK1 banding EK2 akan sama dengan T1 banding T2. Jadi kalau misalnya 1 indeksnya di atas, ini juga harus di atas untuk yang T-nya ya. Dan kita bisa bandingkan di sini. Energi kinetik yang pertama itu adalah EK0. Kita tuliskan ini EK0. EK0 dibagi energi kinetik yang kedua adalah 2 EK0 ya. Dan T1-nya, suhu mula-mulanya itu adalah 310 Kelvin per suhu 2-nya yang kita nggak tahu. Di sini tujuan kita adalah mencari nilai T2 gitu. Bisa kita coret. Sehingga sebagai akibat di sini nilai dari T2 itu adalah 2 kali 310 Kelvin. 620 Kelvin. Ya, kalau kita nyatakan dalam Celcius, kita tinggal kurangi 273 hingga kita dapat suhunya 347 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya tentang energi kinetik dan tekanan. Jadi di sini kasusnya adalah kita diminta untuk menentukan energi kinetik suatu molekul dari 2 mol contoh gas neon yang memiliki volume 22,4 liter pada tekanan 101 kilopascal ya. Dan kita tahu bahwa persamaan energi kinetik yang telah dibahas pada video materi oleh Pak Budi itu adalah EK sama dengan 3/2 kT ya. Kita tuliskan dulu. Seperti ini. Ya. Dan kita tahu juga di sini bahwa hubungan antara PV persamaan gas ideal itu akan sama dengan NKT gitu ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan itu kita udah tahu ya tekanan. Tadi udah kita bahas di soal yang pertama ini akan sama dengan 1/3 kali M kali V kuadrat. V kuadrat yang dimaksud adalah kecepatan di sini. Hati-hati. Kemudian kita kalikan lagi dengan volume sama dengan NKT. Jadi kita hanya merubah P yang ini saja. Ya. Kemudian dari sini kita bisa modifikasi lagi rumusnya. Modifikasi jadi seperti apa? Nah, jadi seperti ini kalau kita modifikasi. Supaya menghasilkan suatu bentuk energi kinetik di sini ya. MV kuadrat itu sama dengan 3 NKT per V. Tuh. Seperti ini. Ya. Dan kita tahu yang ini MV kuadrat dari hubungan energi kinetik itu selain 3/2 kT kan ada setengah MV kuadrat. Kita bisa menuliskan juga nilai dari MV kuadrat ini sama dengan 2 EK gitu ya. Jadi kita ganti MV kuadratnya dengan 2 EK. 2 kali energi kinetik itu akan sama dengan 3N KT per V. Dan dari sini, hati-hati ya, V yang ini itu adalah volume gitu ya. Nah dari sini kita bisa
membuat suatu persamaan energi kinetik yang melibatkan tekanan gitu ya. Seperti apa rumus energi kinetik yang melibatkan tekanan itu? Nah, di sini berarti kita bisa tuliskan bahwa energi kinetik itu akan sama dengan 3/2 NKT per V. Nah, adik-adik nggak usah bingung. Di sini penurunannya ya yang kalian perlu tahu itu hanya rumus EK sama dengan 3/2 KT, PV sama dengan NKT, dan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Atau adik-adik bisa menghafal langsung rumus jadinya untuk mengerjakan soal-soal yang ini, yaitu energi kinetik rata-rata itu akan sama dengan 3/2 dikali NKT. Itu bisa kita ganti dengan persamaan gas ideal yang ini. 3/2 kali PV per N, gitu ya. Dan dari sini, kita bisa hitung aja gitu ya. Dan masukin data-data yang diketahui, 3/2 dikali tekanannya 101 kilopascal. Kita rubah dulu 101 kilopascal jadi 101 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Kilopascal, maaf ya, kalau kilopascal kali 10 pangkat 3. Kali volumenya, volume 22,4 liter, kita rubah jadi dalam satuan SI jadi 22,4 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Bar jumlah partikelnya. Kalau 2 mol berarti kita kalikan saja 2 mol dikali bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau adik-adik hitung semua ini hasilnya akan menimbulkan angka berikut ini. 2,82 kali 10 pangkat min 21 Joule. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, A plus W yang dimaksud itu adalah rumus yang ini nih. Adik-adik tinggal hafalkan saja. EK sama dengan 3/2 PV per N. Mudah sekali ya. Mudah sekali ingat. Ini rumus jadinya. EK sama dengan 3/2 kali PV per N. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ya, soal yang keempat ini mengenai konsep kecepatan efektif. Jadi, pada suhu tertentu disajikan data kecepatan molekul gas seperti tabel berikut. Jadi ini ada kecepatan dan ada molekul gas, data-datanya. Satu kecepatan 2. Jadi ada satu molekul yang memiliki kecepatan 2 meter per second, ada 3 molekul yang memiliki kecepatan 3 meter per second, dan di sini kita diminta untuk menentukan kelajuan rata-ratanya. Nah, saya yakin tidak ada masalah untuk menentukan nilai kelajuan rata-rata di sini ya. Kelajuan rata-rata itu kita bisa menggunakan rumus statistik biasa ya. Jadi sigma N kali VI, NI VI gitu ya. Per N. Berarti kita tinggal kalikan saja. N1 dikalikan dengan 2 gitu ya. Tambah 3 kali 3, tambah 1 kali 4, tambah 1 kali 5, tambah 1 kali 6. Tulis 1 kali 2, tambah 3 kali 3, tambah 1 kali 4, tambah 1 kali 5, tambah 1 kali 6. Dibagi dengan jumlah molekulnya, totalnya ada 7 ya. 1 tambah 3, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 26/7 meter per second. Kemudian kita disuruh menghitung kelajuan efektif. Untuk menghitung kelajuan efektif, ini adik-adik perlu berhati-hati. Kenapa? Ingat, kelajuan efektif itu adalah VRMS-nya. Dan besarnya VRMS apabila data-data ini diketahui, itu adik-adik bisa menggunakan rumus akar dari kuadrat kelajuan rata-rata. Ya. Nah, gimana cara menghitung rata-rata kuadrat kelajuan? Rata-rata kuadrat kelajuan itu seperti apa? Cara menghitungnya. Di sini adik-adik bisa menggunakan rumus akar dari sigma
NI VI kuadrat, hati-hati kuadratnya di dalam, per N. Dengan kata lain, ini adik-adik bisa tuliskan ini dengan 1, sigma tuh artinya jumlah ya, kali 2 kuadrat, ditambah 3 dikali 3 kuadrat, tambah 1 kali 4 kuadrat, tambah 1 kali 5 kuadrat, tambah 1 kali 6 kuadrat, per jumlah molekulnya. Jumlah molekulnya itu adalah 7 ya. Jangan lupa dikasih akar di sini. Sehingga kalau kita hitung, ini hasilnya adalah akar dari 108 per 7. Ini kita tulis sini ya, sama dengan VRMS-nya akar 108 per 7 meter per second. Nanti kalau adik-adik hitung, hasilnya itu kurang lebih sekitar 3,9 meter per second. Dan hasilnya ini tidak jauh beda dengan hasil kelajuan rata-rata ya. Kelajuan rata-rata kalau kita hitung ini kita akan dapat 3,7 meter per second. Gitu ya. Jadi kelajuan rata-rata partikel gas yang terdapat dalam ruangan tersebut dengan suhu tertentu itu adalah 3,7 meter per second. Dan laju efektifnya itu adalah 3,9 meter per second. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 5 di sini. Soal nomor 5 itu berbicara mengenai pengaruh suhu dan massa molekul terhadap kelajuan efektif gas, ya. Jadi yang ditanya di sini adalah laju efektif gas atau root mean square-nya suatu gas oksigen di sini yang bermassa 32 gram per mol. Berarti kita diketahui di sini massa relatifnya itu adalah 32 gram per mol. Ini akan sama dengan 32 kg per kilomol tentunya. Dan R-nya itu tetapan gas umum itu adalah 8.314 Joule per kilomol kilogram. Sementara suhunya, karena dikasih tahunya dalam Celsius, kita mesti rubah dalam Kelvin. Kalau kita rubah dalam Kelvin, kita peroleh T-nya adalah 27 tambah 273. Itu 300 Kelvin. Nah, di sini kalian bisa langsung gunakan rumus hubungan antara kelajuan efektif gas yang melibatkan massa molekul dan suhu. Ya. Jadi kita gunakan rumus V sama dengan akar dari 3 RT per massa molarnya. Kita tuliskan V sama dengan akar dari 3 kali 8,314. Maaf, 8.314 karena sudah dirubah jadi kilojoule per, jadi kilomol per kilogram gitu ya. Joule per kilomol kilogram di sini ya. 8.314 dikali T-nya itu 300 Kelvin per massa molarnya. Massa molarnya adalah 32. Kalau adik-adik hitung, dapat hasilnya adalah 483,56 meter per second. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-6. Nah, di sini itu kita diminta untuk menentukan VRMS yang terjadi. Jadi kasus ini adalah kasus menentukan kelajuan efektif dari data tekanannya ya. Nah, perhatikan bahwa kalau kelajuan efektif itu hanya dipengaruhi oleh suhu maupun oleh massa molar, ya. Dan dari data atau informasi yang diketahui pada soal itu adalah tekanan yang dirubah. Mari kita baca dulu soalnya ya. Sebuah tabung gas dengan volume tertentu berisi gas ideal dengan tekanan P, ya. Jadi kita dapat informasi di sini. Tekanannya P, ya. Gas ideal memiliki tekanan P. Nah, akar nilai rata-rata kuadrat kelajuannya adalah VRMS. Jadi, selain memiliki tekanan V, memiliki
tekanan VRMS. Jika ke dalam tabung tersebut dipompakan gas sejenis sehingga tekanannya menjadi 2P. Jadi tekanannya direkayasa di sini. Menjadi 2P. Apa yang terjadi dengan VRMS-nya? Nah, di sini adik-adik perlu ketahui bahwa VRMS sesuai dengan rumus dasarnya yang tadi, yaitu adalah akar 3 RT per M. Jadi, kelajuan efektif atau kelajuan RMS di sini hanya dipengaruhi oleh suhu dan oleh massa molar. Oleh suhu dan oleh massa molekul gitu ya. Massa molekul, seperti itu. Jadi, tekanan ini tidak mempengaruhi besarnya VRMS gitu. Ya, meskipun adik-adik udah pernah belajar rumus VRMS di sini sama dengan 3 akar 3P bagi rho, sebagaimana yang telah dijelaskan pada materi, video materinya. Tapi perhatikan bahwa VRMS yang ini, itu bukanlah rumus dasar dari VRMS. Dan ingat, VRMS itu hanya bergantung pada dua ini yang saya beri warna merah. Pada suhu dan pada massa jenis gas, pada suhu dan pada massa molar suatu gas, massa molekul suatu gas M-nya. Seperti itu. Kalau misalnya tekanannya direkayasa menjadi 100 sekalipun, maka kecepatannya juga akan tetap saja menjadi VRMS. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika P-nya dinaikkan sebesar 2P, maka VRMS yang terjadi itu adalah, dengan cepat kita dapat langsung menyimpulkan bahwa ini akan sama dengan VRMS. Seperti itu, karena dia tidak dipengaruhi oleh tekanan ataupun oleh massa jenis ya. Namun ia dipengaruhi oleh suhu dan massa molar. Kemudian kita ke soal yang terakhir. Tentukan energi kinetik rata-rata dan energi dalam satu molekul gas. Satu mol gas pada suhu 800 Kelvin jika gas tersebut merupakan gas monoatomik dan diatomik. Ya. Jadi soal ini adalah soal yang konsepnya itu mengenai energi kinetik rata-rata dan energi dalam. Maka di sini karena yang ditanya pada soal itu adalah energi kinetik rata-rata dan energi dalam, energi kinetik rata-rata itu rumusnya adalah F kali setengah KT, di mana F-nya adalah derajat kebebasan. Dan energi dalam di sini rumusnya adalah U itu akan sama dengan N dikali EK ya. Jadi kita harus cari dulu nilai EK-nya. Yang pertama, ketika gasnya monoatomik, maka derajat kebebasannya tentu hanya 3 ya. Hanya 3 derajat kebebasan untuk gas monoatomik di situ. Dan derajat kebebasannya itu adalah translasi, kemudian rotasi, dan vibrasi gitu ya. Untuk gas yang monoatomik, itu hanya bisa translasi saja ke 3 sumbu, X, Y, dan Z. Sehingga kita tuliskan F-nya sama dengan 3. Sini, F-nya jadi 3/2 kali K kali T. K-nya itu adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23. Kali T-nya itu adalah 800 Kelvin. Kalau kita hitung, kita dapat EK-nya adalah 1,6. 6 kali 10 pangkat min 20 Joule. Dan sekarang kita diminta untuk menentukan juga energi dalam. Untuk menentukan energi dalam, kita bisa gunakan rumus jumlah molekul atau jumlah partikelnya dikalikan dengan energi kinetik rata-rata. Karena dia memiliki 1 mol, maka jumlah molekul N ini di sini adalah 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 1,66 kali 10 pangkat min 20. Kalau kita hitung hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat 3 Joule. Ini akan sama dengan 10 kilojoule. Seperti itu. Kemudian, ketika gasnya diatomik. Ketika gasnya diatomik, maka gas tersebut memiliki derajat kebebasan 5 gitu ya.
Kalau translasi ingat derajat kebebasannya ada 3 tadi. Kalau monoatomik hanya translasi saja. Tapi kalau gas diatomik memiliki 5 derajat kebebasan. Jadi ada kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang terjadi itu di sini bisa translasi. Ketika gasnya bertranslasi, kemudian ketika gasnya itu mengalami rotasi terhadap ketiga sumbu. Kalau saya gambar seperti ini. Itu ya, sumbu Z, sumbu Y, sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Dan satu lagi, ketika berada dalam suhu tinggi, maka ya bisa bervibrasi, sampai bervibrasi di sini. Seperti itu. Kalau yang ini, arah geraknya itu akan mengitari sumbu. Ini adalah rotasi. Kalau vibrasi, arah geraknya itu hanya bergetar saja gitu, berosilasi. Tapi kalau sampai gasnya berosilasi berarti berada dalam suhu tinggi. Di sini kita bisa menentukan derajat kebebasannya. Itu ada 3 translasi. 3 translasi. Kemudian ada 2 rotasi, ya. Jadi gas diatomik itu hanya boleh memiliki sampai 7 derajat kebebasan. Dan 2 vibrasi di sini. Ya. Tapi kalau misalnya dalam suhu ruang, asumsinya di sini suhu 800 Kelvin itu adik-adik harus tahu. Suhu 800 Kelvin itu masih belum suhu yang cukup tinggi untuk suatu gas diatomik. Maka kita bisa tuliskan energi kinetik dari gas diatomik itu adalah 3/2 atau 5/2 atau 7/2. Kita lihat. Kalau suhunya masih kecil, jadi kalau vibrasi itu akan memberikan derajat kebebasan 5 ya. Tapi kalau misalnya maksud saya kalau misalnya rotasi akan memberikan 5 derajat kebebasan. Tapi kalau misalnya udah sampai vibrasi itu kan sampai 7 derajat kebebasan ya. Dan belum pada suhu tinggi di sininya, sehingga kita bisa tuliskan energi kinetik saat gas diatomik itu berada pada suhu 800 Kelvin itu 5/2, hanya sampai rotasi aja. Kali KT gitu ya. Jadi kita tuliskan ini 5/2 kali 1,38 kali 10 pangkat -23 ya. Seperti ini -23 harus. -23 biar jelas ya, dikali 800 Kelvin. Ini adalah 2,76 kali 10 pangkat -20. Seperti itu. Bagaimana dengan energi dalam? Itu akan sama dengan jumlah partikel atau jumlah molekulnya dikali dengan EK. Dan karena dia punya satu molekul, kita kalikannya 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 2,76 kali 10 pangkat -20 di sini ya. Kalau kita hitung, ini hasilnya adalah kurang lebih sekitar 16,6 kilojoule. Oke, kita dapatkan hasil yang diinginkan, energi dalam dan energi kinetik dari masing-masing keadaan. Seperti itu, ya. Oke, demikian pembahasan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.